Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ramsanjani Akso. Saya adalah guru produktif multimedia di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado, bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi desain grafis percetakan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di SMK Negeri 2 Singosari. Berikut link video uji kinerja saya, mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Begitu pula dalam dunia pendidikan, teknologi memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran. Implementasinya sebagai pendidik, saya harus bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi semacam teknologi berbasis augmented reality yang saya gunakan dalam proses pembelajaran sebagai media pembelajaran dan sumber belajar bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih semangat untuk hari ini? Oke, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoanya. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 Multimedia 3. Saya absen dulu ya. Aulia Agis, Afrilia Dian Puspita, Adila Putri, Faiza Nur Aziza, Fadia Rahma, Pradistia Mahardika, Revalina Putri, Tri Yunita, Wisnu Wardana, dan Zanuar Rizky. Oke, di pagi ini kita akan mempelajari tentang membuat desain produk dan sebagainya. Biar makin semangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan berdiri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Makin semangat, silakan duduk kembali. Oke, Mas. Semakin semangat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang desain mata pelajaran desain grafis percetakan dengan tema membuat review bitmap atau vektor. Di materi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang media pengolah bitmap sama vektor. Kalian belajar tentang Corel sama tentang Photoshop. Jadi di hari ini kita akan membuat desain produk. Nanti akan menghasilkan karya, kita akan membuat project based learning untuk hari ini.
Ada yang tanya kan? Oke. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan media augmented reality seperti biasanya, siswa dapat menganalisis nilai artistik dan filosofi dari elemen visual yang terdapat pada karya tipografi dan logo di sekitar diri siswa dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, maka siswa dapat menggabungkan elemen visual yang terdapat pada rancangan tipografi dan logo dengan filosofi dan konsep visual yang artistik serta sesuai dengan personal brandingnya sendiri. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, nanti kalian akan berdiskusi, maka siswa dapat berkarya menciptakan karya rancangan tipografi dan logo untuk personal branding yang artistik secara visual dan kuat secara filosofis. Yang terakhir, melalui proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah mendesain karya rancangan tipografi dan logo sesuai dengan desain grafis percetakan. Nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti itu. Jadi ada berkelompok, berkarya, menciptakan dan mendesain sebuah karya. Oke? Nah, pasti ada aspek penilaiannya. Nanti tidak hanya sekedar membuat saja, tapi ada aspek penilaian. Dan aspek penilaian ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nanti pengetahuan nanti akan ada pretest sama posttest. Itu ada pemahaman tentang materinya, menganalisis masalahnya, dan mengevaluasi materinya. Yang kedua adalah sikap, gimana caranya kalian menerima, receiving, responding terhadap kelompok lain, evaluasi terhadap karya produk yang dibuat, sama organisasi, karena nanti kalian akan berkelompok seperti itu. Yang ketiga adalah keterampilan, di mana nanti kalian akan membuat sebuah produk, ada namanya persiapan, proses, dan produk. Oke, seperti itu. Jadi nanti silakan yang semangat untuk menikmati pembelajaran hari ini, karena ada 3 aspek penilaian yang akan kita nilai. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan buka gawai HP-nya kalian untuk men-scan pretest hari ini tentang materi yang kita akan pelajari hari ini. Silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest. Langsung di-scan barcode yang ada di depan, dikerjakan sebisanya. Kita namanya pretest hanya untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Ada masalah? Ada kendala? Kurang berapa? Oke ya, udah habis waktunya. Silakan nanti kita lihat hasilnya. Silakan ditaruh dulu HP gawainya. Oke. Oke, saya punya pertanyaan tentang konsep bitmap atau vektor atau desain. Di manakah kita dapat menemukan tipografi dalam keseharian? Biasanya kita sering lihat tipografi. Tipografi itu apa sih? Teks. Di mana biasanya kita lihat? Koran, terus majalah, terus poster, produk pakaian, dan sebagainya. Nanti kita pasti akan sering melihat produk tipografi di sekitar kita. Oke, paham ya? Yang kedua, di manakah kita menemukan logo dalam sehari-hari kita, di sekitar kita? Di mana aja? Di sekolah, di logonya kalian, di kanan kiri bajunya kalian itu logo sekolah. Terus apa lagi? Di tas, produk tas, sepatu, terus kemasan, kalian jajan di minimarket atau supermarket pasti ada logonya. Nah itu. Jadi semuanya tipografi dan logo pasti akan kalian sering lihat di dunia sekitar kalian. Yang terakhir, logo brand populer yang menurutmu paling bagus menurut visual sama filosofisnya apa? Migacuan, Apple, apalagi? Ada lain? Starbucks, terus? Satu lagi? Amazon. Nah, itu adalah logo brand yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Makanya kita akan belajar membuat logo brand hari ini. Oke? Semangat Mas Ian hari ini? Oke.
Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya akan membagi kelompok secara heterogen. Silakan membentuk kelompok, saya acak, kalian bebas sendiri menentukan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti saya akan kasih LKPD untuk kalian semua. Silakan menuju kelompoknya masing-masing, bebas. Sudah saya bagi LKPD sama materi di pembelajaran ini. Buka gawainya kalian untuk men-scan media pembelajaran berbasis augmented reality. Silakan buka Assembler Edu-nya kalian seperti biasanya. Kalian baca dari video itu, kalian tulis, kalian rangkum sendiri. Nanti kita akan bahas setelah kalian bisa merangkum dari pembelajaran tersebut. Oke? Ada pertanyaan? Oke, silakan untuk dimulai untuk belajar. Sudah? Kalau sudah, diperhatikan ke depan. Apa itu filosofi logo? Filosofi logo adalah grafis yang mewakili wajah dan citra dari sebuah perusahaan serta brand. Dengan kata lain, desain tersebut merupakan identitas utama dari perusahaan atau brand yang Anda miliki nantinya itu. Oke, berarti adalah identitas atau wajah dari citra dari produk tersebut. Itu adalah filosofi logo. Filosofi logo ada 5, yang biasanya minimal ada 5, yaitu letter form, emblem, maskot, geometri, sama simbol. Dari video pembelajaran tadi, ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu logo letter form? Ada yang bisa? Ya, apa? Logo merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan 1 atau 2 inisial perusahaan yang sudah dibentuk sedemikian rupa sebagai elemen utama dan ditambahkan gambar atau bentuk lain sebagai elemen penyambungnya. Oke, adalah satu apa? Dua huruf utama yang bisa menjadi sebuah brandnya, jadi identitas. Contohnya apa? McDonald dengan huruf M-nya. Terus apa lagi? Facebook dengan huruf F-nya. Apa lagi? Shopee, S-nya. Terus apa lagi? Suzuki dengan huruf S-nya. Logo Suzuki, Facebook, McDonald, yaitu adalah salah satu logo letter form. Merupakan jenis logo yang umum Anda temukan dalam keseharian. Biasanya logo ini condong untuk tampil dalam format huruf. Jadi kayak Facebook tadi menunjukkan nama secara keseluruhan atau sekedar inisial dari perusahaan saja. Salah satu brand terkenal yang menggunakan desain ini adalah McDonald dengan huruf M-nya warna kuning. Mengambil satu huruf M, Facebook huruf F seperti itu, Suzuki huruf S seperti itu. Paham? Oke, yang kedua, emblem. Ada yang bisa tentang emblem?
Oke, ya. Oke, itu adalah logo yang berupa simbol atau gambar yang dikelilingi oleh teks. Logo atau simbol yang dikelilingi oleh teks, biasanya ada perisai atau lingkaran seperti itu. Contohnya apa? Starbucks, logo bulat, apalagi? Klub bola biasanya ada logonya, pasti ada perisainya untuk logo di tengah-tengahnya, di antara logo tengahnya pasti ada perisainya apa? Logo dinas pendidikan atau logo sekolahnya kalian itu kan pasti akan dikelilingi oleh sebuah emblem. Yang ketiga, maskot. Ada yang bisa maskot tadi apa? Maskot adalah logo yang Ya. yang punya kaitan dengan karakter, Pak. Maskot, kata maskot biasanya berhubungan dengan sebuah karakter. Duta sebuah brand. Contohnya apa yang paling terkenal yang kalian ingat apa? KFC. Hokben, dalam logonya pasti KFC ada gambar ayamnya. Hokben dengan orang dua yang sedang makan itu. Nah, itu adalah maskot, di mana maskot menjadi logo karena mudah untuk dikenali. Tujuan menggunakan maskot adalah strategi marketing yang efisien. Jadi KFC dengan ayamnya, karena dia mau jual ayam, jadi yang dikuatkan adalah ayam, gambar ayamnya. Gitu. Yang keempat, geometris. Apa geometris? Logo yang menggunakan bentuk biasa seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Jenis logo ini sangat mudah dikenali agar bentuknya sederhana. Oke, logo geometris, logo yang lebih sederhana, minimal dan sebagainya. Kayak minimalis dalam zaman modern ini cukup menonjol dalam ranah desain. Hal tersebut datang dari penggunaan buatan garis geometris secara awal bisa jadi mungkin terbilang abstrak dan unik. Contohnya apa ya? Samsung. Pertamina dengan huruf P-nya. Kira-kira simbol ada bisa menjelaskan? Ya. Simbol berbasis gambar yang tidak disebut dengan istilah icon. Icon saat ini cukup banyak desain yang sekedar bentuk simbol. Jadi bisa tidak memiliki bentuk atau gambar yang umum. Biasanya berasal dari penggabungan berbagai macam elemen dan garis desain. Penggabungan tersebut dilakukan untuk membuat filosofi logo semakin bermakna. Contohnya apa yang menggunakan simbol saja? Nike, terus Apple, terus XP printer. Ya kan, itu kan simbol Android, yaitu logonya cukup dengan gambar seperti itu. Nike dengan simbolnya, Apple dengan gambar Apple-nya yang cukup identik. Nah, itu cukup dengan gambar simbol tersebut. Jangan sampai terlalu kecil seperti ini hingga tidak bisa dibaca. Seperti itu. Yang pertama adalah ukuran dan tata letak logo. Yang kedua yang harus perhatikan adalah biasanya kita membutuhkan color palette. Adalah warna-warna apa saja yang akan digunakan. Biasanya kita harus menuliskan angka-angka dari kodenya warnanya tersebut. Bisa CMYK atau RGB. Nanti warna-warna apa saja yang bisa masuk dalam logo kalian sesuai dengan filosofi yang ingin kalian angkat dalam desainnya kalian. Oke, ada pertanyaan? Yang ketiga, yang pasti penting juga adalah tipografi atau jenis font. Kalian harus membuat tipografi A sampai Z dengan menggunakan tipografi yang sesuai dengan konsepnya kalian. Huruf biasanya berupa angka juga. Jadi yang masuk dengan filosofi yang ingin kalian buat dari logonya kalian apa, yaitu kalian buat. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Tugas kelompoknya kalian adalah membuat karya branding UMKM. Silakan bebas mencari UMKM di sekitarnya kalian. Bebas produk apa saja, boleh makanan ringan atau minuman kopi atau jus dan sebagainya, atau produk apapun itu, basreng atau terserah. Kamu pilih memperhatikan elemen visual, prinsip dan filosofi sesuai dengan kepribadian, nilai dan value yang sesuai. Buatlah karya tersebut menggunakan teknik manual. Jadi kalian sebelum masuk dalam desain dalam komputer, kalian menggambarnya dalam unsur visualnya sama unsur teksnya apa saja. Kalian gambar secara manual. Dan nanti langsung dibuat dalam Corel atau Photoshop sesuai dengan kemampuannya kalian masing-masing. Ada yang ditanyakan?
Oke, waktunya dalam mengerjakan ini berapa menit? 30 menit. Untuk manualnya cukup? Cukup. Nanti setelah itu, setelah manual di ACC baru kalian membuat secara desain grafis di software aplikasi grafisnya, baru kalian presentasi. Oke? Kaitannya kan? Oke, kalau sudah silakan untuk kelompok mendesain suatu logo UMKM bebas di sekitar kalian. Oke? Nanti saya panggil depan bawa sebagai kertasnya. Kelompok 1 silakan. Oke, silakan kelompok 2. Cậu bên bay đây mày rồi. Oke, kelompok 3 silakan maju. Ini namanya Apa nih? Ini digini. Ini keamban. yang kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4. Setelah menggambar manual, silakan kalian menggunakan komputer grafisnya kalian untuk mendesain. Kita itu menggunakan software Corel atau Adobe Photoshop secara bebas dibuat desain. Oke, silakan lanjutkan. Waktunya 45 menit.
Sudah selesai? Sudah selesai waktunya untuk presentasi. Silakan untuk presentasi dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Ini kami akan mempresentasikan produk yang kami buat. Saya Faiza Nurul Aziza. Saya Indra Eko. Latar belakang kami memilih produk ini. Alasan kami adalah produk ini karena diminati banyak kalangan, anak muda maupun anak-anak. Nama pemilik Sandila Rupiah. Nama produk sebelumnya adalah Sek Lawas. Alamat produksi Kampok Semasari. Produk ini diproduksi oleh salah satu siswa SMK Negeri 2 Semasari di masa pandemi COVID-19. Tujuannya untuk menambah penghasilan. Kemudian produk ini kami berbeda menjadi Pasring 19. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kelompok 1? Ya. Mengapa menggunakan tulisan 19? Kenapa kok namanya menggunakan Pasring 19? Karena produsen produk kami memulai usahanya itu pada masa COVID-19. Sebenarnya kita ngambilnya itu 19 itu dari COVID-19 supaya identik dengan COVID-nya itu loh. Jadi supaya identik dengan COVID-nya 19 itu. Oke, sudah ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, silakan tepuk tangan, silakan ditutup dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Presentasikan hasil tugas branding UMKM kami. Sebelum presentasi dimulai, izinkan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari Nama saya Brilian Denuswita. Saya adalah Putri Mutani. Saya Rena Zaini Putri. saya Januari Gizi Galang Adisa Putra. Saya Raja KPU. Untuk visi agar bisa lebih terkenal di kalangan masyarakat, untuk misi membuat desain kemasan menjadi ikon sebuah produk untuk dikenal dan umum di masyarakat. Tujuannya seperti ini, memakai font vintage party reflection. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Kenapa harus Dewi Pizza? Kenapa kok Dewi Pizza? Apa karena? Karena Dewi itu nama pemiliknya yang membuat pizza. Oh, Oke, kalau ada yang lain, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok selanjutnya silakan maju. Saya Aulia Krisna Fandi. Saya adalah Putri Lakasani. Saya Rami Setiawan. Saya Pradistia. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 mau mempresentasikan uji coba pembuatan produk banana chips. Banana chips atau keripik pisang adalah makanan yang terbuat dari pisang yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Saya Oke, Reza. lebih menonjolkan visual yang mana? Oke, kenapa lebih menonjolkan visual yang mana dari logonya kalian? Kami menonjolkan visual banananya. Lebih mengeluarkan visual banananya untuk chips. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditutup dan kembali ke tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok sudah. Itu tadi. Oke, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini branding produk nomor 7 sektor. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kita pelajari hari ini. Silakan. Ya.
Oke, silakan adalah silakan maju untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, setelah mempelajari tentang pentingnya filosofi logo, kini kita bisa dengan mudah menyesuaikan desain apa yang tepat untuk identitas perusahaan. Dengan logo yang keren, maka branding kita akan mudah diingat oleh masyarakat. Filosofi logo dari jenis desainnya ada 5. Yang pertama, letter from. Yang kedua, emblem. Yang ketiga, maskot. Yang keempat, geometris. Yang kelima, simbol. Elemen penting di dalam grafik standar manual. Yang pertama, ukuran dan tata letak logo. Yang kedua, color palette. Yang ketiga, tipografi dan jenis font. Keempat, logo versi black and white atau grayscale. Yang kelima, membuat mock-up stationery. Oke, itu tadi adalah kesimpulan dari Mbak Dela, di mana apa yang kita pelajari hari ini tentang branding produk, di mana kesimpulannya adalah branding produk itu sangat penting menjadi identitas dari sebuah perusahaan tersebut. Ada 5 jenis dari logo tersebut adalah letter form, emblem, maskot, geometri, sama simbol. Dan elemen penting dalam GSM juga tadi adalah ukuran atau tata letak, kolom palet, tipografi, logo secara grayscale, dan mock-up dan mock-up-nya. Oke, cukup sekian ini. Kita lanjutkan dengan setelah kita tadi belajar, kita lanjutkan dengan post test. Silakan dibuka lagi HP kalian untuk melakukan post test. Oke, bisa masuk? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, selesai post test hari ini. Setelah saya cek yang mendapatkan nilai tertinggi dalam tes hari ini adalah tepuk tangan untuk Adila. Pembelajaran kita hari ini semoga menambah kreativitas kalian. Untuk minggu depan kita akan setelah kita membuat logo, kita akan membuat sebuah kemasan. Jadi desain kemasannya bagaimana dari desain produk yang sudah kalian buat. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apa ini menjadi penyemangat kalian semakin kreativitas. Semoga semakin kreatif untuk depannya. Oke? Kalau nggak ada, silakan ditutup doa. Kelas Persiapan untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih hari ini. Semangat selalu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.